Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White, bab 4 tujuan pelayanan yang sebenarnya. Dengan pembahasan dalam Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang-orang Farisi telah menetapkan jam-jam untuk berdoa, sebagaimana sering terjadi ketika mereka berada di luar rumah pada waktu berdoa itu. Mereka akan berhenti di mana saja, mungkin di jalan atau di pasar, di tengah-tengah gerombolan orang-orang yang tergesa-gesa, dan di situ juga mereka akan mengucapkan kembali dengan keras-keras doa resmi mereka. Ibadah yang demikian yang dilakukan hanya untuk pemujaan diri, menimbulkan amarah yang tak kenal ampun dari Yesus. Namun, dia tidak mengabaikan doa umum, karena dia sendiri berdoa dengan murid-muridnya di hadapan orang banyak. Tetapi dia ajarkan bahwa doa pribadi bukanlah untuk ditunjukkan di depan umum. Di dalam kebaktian secara diam-diam, doa kita harus mencapai telinga Allah yang mendengar doa. Tidak ada telinga yang ingin mengetahui harus menerima beban permohonan-permohonan sedemikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu. Apakah engkau mempunyai suatu tempat untuk berdoa pribadi secara diam-diam? Yesus telah memilih tempat-tempat untuk berhubungan dengan Allah, dan kita pun haruslah demikian. Kita perlu sering mengundurkan diri ke suatu tempat, betapapun sederhananya, di mana kita dapat sendiri dengan Allah. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di dalam nama Yesus, kita boleh datang ke hadirat Allah dengan keyakinan dari seorang anak. Tidak seorang pun diperlukan untuk bertindak sebagai perantara. Melalui Yesus, kita dapat membuka hati kita kepada Allah, seperti kepada seseorang yang mengenal dan mengasihi kita. Di dalam tempat berdoa secara diam-diam, di mana tidak ada mata kecuali mata Allah yang dapat melihat, tidak ada telinga kecuali telinganya yang dapat mendengar, kita dapat mencurahkan keinginan dan kerinduan kita yang tersembunyi kepada Bapa dari belas kasihan yang tak terhingga itu. Dan di dalam keheningan dan ketenangan jiwa, suara yang tidak pernah lalai untuk menjawab seruan keperluan manusia akan berbicara ke dalam hati kita. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Dia menunggu dengan kasih yang tidak jemu-jemunya untuk mendengar pengakuan orang-orang yang tidak patuh dan untuk menerima penyesalan mereka. Dia menunggu kembalinya ucapan terima kasih dari kita, seperti ibu yang menunggu senyuman pengakuan dari anaknya yang dikasihinya. Dia ingin supaya kita mengerti betapa sungguh-sungguh dan lemah lembutnya hatinya merindukan kita. Dia mengundang kita supaya membawa penderitaan kita kepada simpatinya, kesusahan kita kepada kasihnya, kekosongan kita kepada kepenuhannya. Yang datang kepadanya seorang pun tak pernah kecewa. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mazmur 34 ayat 5. Orang-orang yang mencari Allah secara diam-diam menceritakan keperluan mereka dan meminta pertolongan, tidak akan memohon dengan sia-sia. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kita membuat Kristus teman sehari-hari kita, akan merasa bahwa kuasa-kuasa yang tak kelihatan dari dunia ini berada di sekitar kita. Dan oleh melihat kepada Yesus, kita akan disatukan dengan gambarnya. Oleh melihat kita menjadi berubah, tabiat dihaluskan, dilembutkan dan dimuliakan untuk kerajaan surga. Hasil yang pasti dari hubungan dan persahabatan kita dengan Allah akan menambah belas kasihan, kesucian dan kegairahan. Akan ada pertumbuhan kecerdasan di dalam doa kita. Kita sedang menerima suatu pendidikan ilahi, dan ini dilukiskan dalam suatu kehidupan yang rajin dan giat. Jiwa yang berbalik kepada Allah untuk memperoleh pertolongan, dukungan, kuasa, dan doa setiap hari dengan sungguh-sungguh akan memperoleh aspirasi yang mulia, persepsi kebenaran dan tugas yang jelas.
maksud-maksud tindakan yang agung dan lapar dan dahaga akan kebenaran yang terus-menerus. Oleh mempertahankan hubungan dengan Allah, kita akan disanggupkan untuk menyebarkan kepada orang-orang lain lewat pergaulan kita dengan mereka terang, damai, ketenangan yang berkuasa di dalam hati kita. Kekuatan yang diperoleh di dalam doa kita kepada Allah bersatu dengan upaya yang tekun di dalam melatih pikiran dan keprihatinan dan menaruh perhatian, mempersiapkan seseorang untuk tugas harian dan memelihara roh kedamaian dalam segala keadaan. Jika kita datang dekat kepada Allah, Dia akan menaruh suatu berita ke dalam mulut kita untuk berbicara baginya, bahkan memuji namanya. Dia akan mengajarkan suatu nada kepada kita dari nyanyian malaikat-malaikat, bahkan doa syukur kepada Bapa yang di surga. Dalam setiap tindakan hidup, terang dan kasih dari Juru Selamat yang tinggal di dalam hidup manusia itu akan dinyatakan. Kesusahan-kesusahan lahiria tidak dapat mencapai kehidupan yang dihidupkan oleh iman kepada Anak Allah. Demikianlah bacaan buku khotbah di atas bukit, tujuan pelayanan yang sebenarnya. Dalam Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tuhan memberkati.